Setelah dikupas seperti ini, nangka disimpan dalam wadah tertutup rapat dan siap untuk disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar mempunyai buah nangka yang cukup banyak ya, dan buah nangka bisa dikonsumsi secara langsung maupun untuk bahan campuran bermacam-macam kue maupun masakan, yaitu bisa dibikin campuran kolak, bisa dibikin jus, bisa dibikin bahan campuran es buah maupun salad buah dan lain-lain. Untuk mengupas nangka supaya tidak lengket oleh getahnya, kita harus menyiapkan pisau yang diolesi dengan sedikit minyak goreng. Nah, setelah diolesi seperti ini, pisau siap untuk mengiris nangka ya. Dan kita belah nangka, kemudian diambil hati atau tulang buahnya ya. Yang bagian tengah itu diambil supaya nanti mempermudahkan kita menyiangi daging buahnya. Nah, buah nangka sendiri merupakan salah satu buah musiman dan harus segera dimakan setelah dibuka atau dikupas ya. Biasanya buah nangka yang setelah dibelah cuma tahan sehari sampai 2 hari saja. Setelah itu buah nangka akan cepat basi atau rasanya sudah tidak fresh lagi bila lebih dari 1 hari tidak dimakan setelah dibuka atau dikupas. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, bagi kita yang mempunyai usaha kuliner yang menggunakan buah nangka sebagai salah satu bahan utamanya, kita bisa mengakali atau mensiasatinya dengan mengawetkan buah ini. Nah, gimana caranya mengawetkan buah nangka? Karena kita tahu buah nangka tidak bisa dijumpai setiap waktu ya, karena buah nangka itu termasuk buah musiman. Nah, gimana cara kita mengawetkan buah nangka? Yuk kita ikuti trik dari Mbok Jar berikut ini. Mula-mula buah nangka dikupas dan diambil daging buahnya saja. Nah, cara mengkupasnya juga harus hati-hati ya pemirsa, supaya tidak kotor dan tidak belepotan oleh getahnya. Nah, setelah kita kupas, kita taruh dalam wadah yang bersih. Nah, buah nangka sendiri terdapat beberapa jenis dan varietas, diantaranya nangka bubur, nangka gaji, nangka salak, nangka mini, cempedak, dan lain-lain. Nah, setelah dikupas seperti ini, kita sisihkan kulit dan bagian yang tidak digunakan ya. Dan Mbok Jar bersiap mengemas atau menaruh dalam wadah supaya gampang untuk disimpan ya. Sebelum disimpan, kita bisa membuang biji nangkanya, atau kalau yang mau disimpan beserta bijinya juga nggak apa-apa. Semua menurut selera kita masing-masing ya pemirsa. Nah, setelah bersih seperti ini, kita siap mengemas dalam wadah. Wadah dari plastik boleh, wadah dari kaca malah lebih bagus lagi. Dengan menyimpan buah nangka secara baik dan benar, semoga tidak terlalu berpengaruh pada khasiat dan cita rasa buah nangka tersebut ya pemirsa, karena buah nangka adalah sumber vitamin A, vitamin C, tiamin, kalium, kalsium, zat besi, niasin, dan seng. Dan buah nangka juga mengandung serat yang rendah kalori sehingga baik untuk pasien penyakit jantung. Sekarang mari kita kemas buah nangka satu persatu, disusun seperti ini. Semoga tidak merusak tekstur, cita rasa maupun aroma buah nangka ini. Jadi bagi kita yang mempunyai usaha kuliner maupun untuk dikonsumsi sendiri, tidak ada salahnya ya bila kita menjumpai musim nangka yang melimpah dan kita ingin suatu saat nanti kalau sudah tidak musim nangka lagi, kita masih bisa menikmati aroma nangka serta lezatnya buah nangka dengan stok yang sudah kita simpan ya. Setelah rapi seperti ini, kita siap menutupnya dengan rapat. Ditutup rapat ya pemirsa. Kalau bisa yang kedap udara biar nangka ini benar-benar awet. Bila buah nangka sudah dikemas seperti ini, bila disimpan dalam freezer bisa tahan berbulan-bulan ya, bahkan bisa tahan 1 tahun lebih.
Ini kalau suhu freezernya itu bagus ya pemirsa. Maksudnya tidak sering mati lampu atau mati listrik gitu loh pemirsa. Nah, kalau disimpan dengan suhu yang stabil, buah nangka ini akan awet disimpan dalam freezer sampai 1 tahun. Tapi kalau disimpan dalam lemari pendingin yang bagian bawah atau kulkas biasa, buah nangka akan tahan 3 sampai 1 minggu. Itu paling maksimal 1 minggu ya pemirsa. Tapi mengkonsumsi buah yang paling bagus ya setelah dikupas atau dibelah langsung dimakan. Itu yang benar-benar bagus dan nutrisi yang terkandung di dalam buah tersebut masih benar-benar fresh. Kalau terpaksa harus disimpan ya dengan cara seperti ini. Nah, setelah semua tersusun rapi seperti ini, Mbok Jar siap menyimpannya dalam kulkas ya. 2 kotak ditaruh di freezer dan 1 kotak lagi ditaruh di kulkas bagian bawah. Nah, kita tunggu ya seminggu berikutnya. Sekarang Mbok Jar mau cek ya buah nangka yang sudah ditaruh dalam freezer dan sekotak lagi di kulkas bagian bawah. Nah, ini yang 2 kotak dari freezer sudah menjadi es batu ya pemirsa. Pelan-pelan dibuka dan ini buah nangkanya sudah mengeras, keras sekali, persis seperti es batu, dan ini dingin banget. Nah, ini nangkanya juga tidak berubah warna dan aromanya juga masih harum. Bila nangka ini ingin segera digunakan harus direndam dengan air terlebih dahulu ya pemirsa. Tapi kalau misalnya tidak buru-buru, cukup diangin-anginkan saja dalam suhu ruangan dan nanti akan mencair dengan sendirinya. Nah, dan ini yang dari kulkas bagian bawah ini masih tetap lembek seperti biasa. Rasa, aroma maupun teksturnya juga tetap sama ya pemirsa. Cuma sedikit agak licin dan kalau misalnya mau digunakan bisa dicuci terlebih dahulu lalu diiris seperti ini ya pemirsa. Kita bisa mengambil secukupnya bila mau digunakan dan selebihnya bisa dimasukkan kembali ke dalam freezer dan kita bisa mengambilnya kembali bila mana diperlukan. Dalam penyimpanan yang baik, buah nangka bisa awet berbulan-bulan bahkan setahun. Nah, demikian tadi tip dari Mbok Jar bagaimana cara menyimpan buah nangka agar awet. Semoga bermanfaat. Silahkan share, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Mbok Jar makin semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Dan untuk sahabat-sahabat Mbok Jar yang selama ini sudah mendukung Mbok Jar, terima kasih banyak Mbok Jar ucapkan. Semoga menjadi amal soleh dan dibalas pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.